Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Jadi hukum Kepler sudah sangat terkenal ya kalau orang belajar mekanika. Ada 3 hukum Kepler. Yang pertama, pernyataannya adalah bahwa orbit tiap planet itu berupa lintasan elips dengan matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Kemudian yang kedua, hukum Kepler kedua adalah garis yang menghubungkan matahari dan planet menyapu area yang sama untuk rentang waktu yang sama. Sementara hukum Kepler yang ketiga, kuadrat periode orbital planet itu sebanding dengan pangkat 3 dari panjang sumbu semi mayor orbitnya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai momentum sudut untuk gaya sentral. Momentum sudut suatu partikel yang posisinya itu ditentukan oleh vektor posisi R dan momentum linear P, maka momentum sudutnya adalah R cross P. Ya, R besar ini sama dengan R cross P. Ini tidak boleh dibalik ya, tidak boleh kita tulis P cross R karena tentunya hasilnya akan berbeda ya. Nah, kalau kita hitung turunannya dari momentum sudut ini terhadap waktu, yaitu dl per dt-nya, maka kita akan menurunkan d per dt dari ya, R cross P ini. Nah, yang dr per dt-nya adalah V cross P, lalu ditambah dengan R cross turunannya P terhadap T. Ya, R cross dp per dt. Nah, kemudian P sendiri sebagai momentum linear kan tidak lain adalah massa dikalikan kecepatan ini, V ini. Maka ini adalah V di-crosskan dengan suatu vektor yang arahnya sejajar bahkan searah dengan si V. Sehingga cross product antara dua vektor yang sejajar ataupun searah itu pasti 0. Maka suku pertama ini akan 0, tersisa adalah suku kedua saja yaitu R cross dp per dt. Nah, dp per dt tidak lain adalah gaya. Jadi dl per dt ini adalah R cross F. Nah, sekarang kita akan terapkan nanti untuk gaya sentral. Nah, gaya sentral itu apa? Itu gaya yang memancar atau berakhir di suatu titik ya, dan garis aksinya itu sepanjang vektor posisi R. Jadi dapat kita identifikasi bahwa gaya sentral itu memiliki sifat bahwa gayanya itu sejajar dengan vektor R. Nah, vektor R ini tentunya menunjuk kepada posisi benda yang dikenai gaya F tadi. Nah, sekarang karena berlaku bahwa F itu sejajar dengan R untuk gaya sentral, maka R cross F-nya akan 0 ya. Jadi karena R dan F ini sejajar, maka kalau di-crosskan akan 0. Sebagaimana tadi seperti ini ya, V cross P ini sejajar keduanya maka crossnya 0. Nah, oleh karena itu untuk gaya sentral dl per dt ini akan sama dengan 0 karena ini tadi sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau turunan L terhadap T itu 0 berarti L-nya adalah vektor yang konstan. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada suatu benda ya, dia katakanlah kalau kita lihat pada gambar ini, benda itu memiliki lintasan melingkar seperti ini, maka kita bisa lihat vektor posisinya, misalkan ini adalah pusat koordinatnya di sini, vektor posisinya adalah R, kemudian karena dia bergerak melingkar seperti ini, maka kecepatan linearnya V-nya itu adalah menyinggung dari lintasan ini yang warna biru ini. Sehingga begitu juga dengan vektor momentum linearnya ya, MV itu juga akan searah dengan V-nya. Nah, kalau kita crosskan R dengan V, maka kita akan dapatkan tentunya bukan kita crosskan, maksudnya kalau kita buat suatu bidang ya, kita buat suatu bidang yang melibatkan R dan V di dalamnya, maka itu akan kita sebut sebagai bidang sesaat dari pergerakan partikel. Contoh seperti ini misalkan, ini R, V-nya ke sana. Nah, kita buat satu bidang yang di dalam bidang tersebut memuat R dan V, maka itu adalah bidang sesaat. Ya, bidang sesaat
dari pergerakan partikel. Bisa jadi pada saat yang lain nanti bidangnya tidak sama dengan bidang sesaat yang tadi gitu. Nah, tapi untuk gaya sentral ya, untuk gaya sentral bidangnya tentunya akan tetap bentuknya. Karena apa? Jadi begini. Tadi kan L itu adalah apa? L itu adalah R cross P ya. R adalah R cross P. Nah, untuk gaya sentral dl per dt-nya kan 0. Begitu ya. dl per dt-nya 0. Berarti R cross P-nya adalah konstan. Nah, kalau R cross P-nya konstan, maka R cross V, kan di dalam P-nya ada V juga, yaitu M kalikan V, maka R cross V-nya juga kan konstan. Berarti, untuk gaya sentral, si L-nya ini, itu akan konstan atau bidangnya R cross V ini nanti akan konstan juga. Jadi bidang sesatnya itu akan konstan. Nah, kemudian L-nya sendiri tentunya karena dia didapat dari hasil R cross P ya. L ini tadi kan didapat dari R cross P. Atau juga bisa kita identifikasi arahnya berdasarkan R cross V gitu. Nah, maka arahnya L ini akan tegak lurus terhadap R maupun terhadap V gitu, atau normal ya terhadap R dan V ini. Nah, karena R dan V berada pada bidang tadi, bidang sesaat tadi ya. Ini kalau kita masih berbicara bidang saat, maka L itu akan tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, kemudian karena pada gaya sentral tadi itu L-nya konstan, maka mau R-nya pas di sini, R-nya pas di sini, R-nya pas di sini misalkan, itu L-nya tetap saja ke arah normal ke atas sana itu. Ya, tetap. Karena tadi L-nya harus konstan. Ini untuk gaya sentral ya, sekali lagi. Itu artinya apa? Orientasi dari si bidang ini itu akan tetap. Ya. Kalau tidak tetap tuh bagaimana? Ya, misalkan awalnya L ke arah tegak lurus ke atas. Terus nanti beberapa detik kemudian ketika R-nya sudah berubah kemana, L-nya misalkan agak miring ke sana. Itu kita katakan berarti orientasi bidangnya sudah berubah. Begitu ya. Nah, tapi pada kasus gaya sentral, bidang ini akan tetap terus sepanjang waktu, gitu ya, untuk kasus gaya sentral. Oleh karena itu, pada pembahasan ya partikel dalam pengaruh gaya sentral, bidang pergerakan partikel tersebut adalah tetap. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan sistem koordinat 2 dimensi saja ya untuk membahas pergerakan partikel dalam pengaruh gaya sentral. Oke, sekarang kita akan mulai dari hukum Newton kedua untuk gaya sentral. Di sini adalah M kalikan A, percepatan. Ini adalah turunan kedua dari posisinya. Sama dengan gaya. Oke, sama dengan gaya. Nah, karena kita membahas gaya sentral yang tadi cukup dibahas dalam suatu bidang saja, maka kita akan gunakan sistem koordinat kutub. Nah, untuk sistem koordinat kutub, gaya sentral itu tentunya akan cukup dinyatakan dalam vektor satuan ER saja ya. Tidak perlu ada E θ-nya. Ya, tidak perlu ada vektor satuan E θ karena gaya sentral itu hanya mengarah ke satu titik gitu. Jadi hanya dalam arah radial saja gitu. FR ini tentunya adalah besar dari gaya sentralnya itu dan dia bersifat isotrop gitu ya. Nah, ini kita katakan bahwa massa dikalikan percepatan dari suatu partikel bermassa M tadi akan sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel tersebut. Gaya total sentralnya ya, yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, kemudian kita review sedikit mengenai ungkapan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan dalam sistem koordinat polar, dalam sistem koordinat kutub. Untuk R-nya, untuk vektor posisi tentunya hanya melibatkan vektor satuan dalam arah radial saja. Tidak ada vektor satuan dalam arah sudut θ, tidak.
Tapi kalau kita hitung turunannya R terhadap T, ya dr per dt, yaitu kecepatannya, maka kita akan dapatkan ada vektor satuan dalam arah theta ini. Ya. Nah, di sini saya gunakan simbol theta dot, R dot, itu maksudnya turunan R terhadap T. Jadi kalau ada dot di atasnya, kesepakatan kita adalah itu menyatakan turunan terhadap T, terhadap waktu. Dan ini biasanya kesepakatan semacam ini digunakan ya di berbagai buku-buku fisika gitu. Jadi nanti ketika membaca buku fisika kok ada simbol dot di atasnya, itu kemungkinan besar itu bermakna turunan terhadap waktu. Kalau ada dua double dot gitu seperti di bawah ini, berarti turunan orde 2-nya gitu terhadap waktu. Contoh ini ya, percepatan itu kan turunan orde 2 R terhadap T, maka kita boleh tulis sebagai R double dot gitu. Nah, untuk dalam sistem koordinat kutub atau polar, maka R double dotnya adalah semacam ini. Ini tanpa ada tanda panah vektor, berarti ini adalah besarnya ya. Ini adalah besarnya. Jadi, percepatan dalam sistem koordinat kutub itu adalah R double dot min R theta dot kuadrat, itu sebagai komponen dari arah radial ya, kemudian ditambah dengan R double dot plus 2R dot theta dot. Ini adalah komponen dalam arah theta, dalam arah ya E theta. Nah, kemudian ini sekedar pengingat saja. Sekarang itu akan kita gunakan nanti ya. Nah, maka kalau kita kembali ke hukum Newton kedua ini, perhatikan. Ini kan dalam ungkapan vektor, tapi di sisi kanan ini sebagai petunjuk yang jelas di sini ya. Kalau di sini kita kesannya R-nya itu turunan kedua, orde 2 si R ini, itu bisa saja melibatkan ER dan E theta, gitu ya, vektor satuannya. Tapi di sebelah kanan hanya ada ER saja. Berarti nanti yang komponen ER di sebelah kiri sini, karena nanti ada komponen ER ini. Nah, yang komponen ER akan sama dengan FR ini. Sementara yang komponen E theta-nya itu harus 0 karena di sebelah kanan tidak ada komponen E theta. Jadi M akan dikalikan dengan komponen ER ini harus sama dengan FR. Kita lihat, nah ini ya, M dikalikan komponen ER harus sama dengan FR, lalu M dikalikan dengan komponen E theta sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa lanjutkan, berarti karena M tidak mungkin 0, maksudnya kita tidak membicarakan partikel yang masanya 0, maka persamaan ini mengharuskan yang di dalam kurung inilah yang 0. Jadi R double dot theta plus 2R dot theta dot itu harus 0. Nah, kemudian kita dapat melakukan manipulasi dengan cara di awal kita kalikan 1 per R dulu, tapi di dalam dirubah jadi seperti ini. Ya, kalau 1 per R dikalikan ke dalam sini, ke suku pertama, maka di sini jadi R pangkat 1. Menjadi kembali suku pertama ini. Kemudian kalau 1 per R dikalikan ke suku kedua di sini, maka R dikalikan R ini jadi hilang. Jadi tersisa 2R dot theta dot. Jadi ini masih sama, ya hanya kita robah tampilannya saja dengan mengalihkan 1 per R dan yang di dalamnya disesuaikan. Kemudian ternyata bentuk yang di dalam kurung ini dapat kita rangkum menjadi turunan terhadap T dari R kuadrat theta dot. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, bahwa ini harus sama dengan 0, maka 1 per R kan tidak mungkin 0. Berarti yang D per dt inilah yang akan 0. Artinya apa? R kuadrat theta dotnya yang harus konstan ya. R kuadrat theta dot harus konstan. Dan itu akan kita nyatakan sebagai L kecil. Ya, ini huruf L kecil. Nah, sekarang kita kembali ke definisi awal untuk R. Untuk L, momentum sudut, itu tadi adalah R cross P, yaitu M dikalikan, atau kita hitung besarnya dulu ya, kita hitung besarnya si momentum sudut, maka ini adalah besarnya R cross P, sama dengan massa dikalikan besarnya R cross V. Nah, sementara R-nya adalah ini, persamaan 5 ini, lalu V-nya adalah yang persamaan 6 ini. Jadi nanti ada RER
R ER topi ini dikalikan dengan R dot ER topi plus R theta dot E topi. Maka R cross R akan 0, tersisa adalah ER cross E theta. Tapi kita mau ambil besarnya, maka nanti kita akan dapatkan R dikalikan R kalikan theta dot. Itu besarnya ya. R kalikan R jadi R kuadrat kalikan theta dot. Kalikan massa jadi seperti ini. Nah, kita di sini ada ungkapan R kuadrat theta dot. Mirip seperti yang ini ya. Maka kita bisa nyatakan ini sebagai L kecil. Sehingga sekarang kita punya L kecil adalah besarnya L dibagi dengan M, gitu ya, dibagi dengan M ini. Ya. Jadi ternyata L ini sama dengan besarnya momentum sudut dibagi dengan masanya. Nah, sekarang kita akan lakukan penggantian peubah, yaitu R diganti menjadi 1/U, maka turunannya R terhadap T akan berbentuk seperti ini ya. Ini kita turunkan terhadap T, kita turunkan dulu pertama terhadap U, baru dikalikan turunan U terhadap T. Kita pakai aturan rantai ya, sehingga dapatkan min 1/U kuadrat U dot. U dot ini berarti apa? Berarti DU per DT. Kemudian selanjutnya U dot ini kita rombak lagi menjadi, kalau tadi kan DU per DT, kita rombak lagi menjadi DU per D theta dikalikan D theta per DT, gitu ya. Kita urai lagi. Nah, maka yang D theta per DT kita tulis sebagai theta dot ini. Kemudian 1/U kuadrat, 1/U kuadrat berarti sama dengan R kuadrat. Jadi kita tulis ini R kuadrat. Sini ada theta dot DU per DT. Nah, R kuadrat theta dot kan tadi adalah L, begitu. Jadi, turunan R terhadap T itu ternyata adalah minus L DU per D theta. Kalau kita turunkan satu kali lagi, maka yang L tadi sudah jelas konstanta, maka kita tinggal turunkan DU per D theta ini terhadap T. Ya. Lalu, kembali seperti tadi, D per DT-nya kita tuliskan sebagai D per D theta, nanti dikalikan dengan D theta per DT. Nah, sehingga yang ini menjadi turunan kedua U terhadap D theta, terhadap theta, lalu nanti dikalikan dengan theta dot kalikan L, minus, gitu. Lalu, si theta dot sendiri berdasarkan persamaan ini, dapat kita nyatakan theta dot itu sebagai L dibagi dengan R kuadrat. Maka sekarang theta dot yang ini kita ganti jadi L per R kuadrat. L sama L jadi L kuadrat, lalu 1/R kuadrat, 1/R kuadrat akan menjadi U kuadrat. Begitu. Lalu yang D kuadrat U per D theta kuadrat tetap di sini. Nah, maka sekarang kita dapat substitusikan ungkapan R double dot ini, yaitu sebelah kanan ini, ke dalam persamaan yang di sini tentunya nih. Yang pertama nomor 8 ini kan di sini ada R double dot. Kita substitusikan ke situ. Kemudian untuk yang R theta dot kuadrat ini dapat kita substitusikan juga dengan menggunakan ungkapan sebelumnya begini, R ini kita ganti dengan ini 1/U ya, ini R diganti dengan 1/U. Lalu untuk yang theta dot kuadrat kita bisa gantikan dengan L dibagi dengan R kuadrat ini. Berarti kalau theta dot kuadrat berarti ini L kuadrat per R pangkat 4. Ya, ini harusnya L ya, L kuadrat per R pangkat 4. Saya edit sekalian. Ya. Kemudian yang sebelah kanan tadi FR kan, yang sebelah kanan tadi adalah FR, kita ganti menjadi F 1/U. Lalu di sini ada 1/R pangkat 4 bisa kita ganti menjadi U pangkat 4 ya, jadi U pangkat 4. Maka 1/R pangkat 4 kita ganti U pangkat 4. Lalu sudah tinggal kita lanjutkan lagi dari persamaan 16 ini. Kita bisa
ini ya, yang U sama U pangkat 4 bisa dikurangkan ini jadi U pangkat 3. Kemudian kita keluarkan ini L kuadrat U kuadrat. Keluarkan dari kurung. Nah ini L kuadrat U kuadrat. Sebelum dikeluarkan, L kuadrat U kuadrat, ini M-nya kita pindah dulu ke kanan ya. Jadi pembaginya di sini. Maka M-nya jadi di bawah sini, lalu L kuadrat U kuadrat ditarik keluar, di suku kedua tersisa U pangkat 1. Oh, yang kita tarik keluar minus ya, minus L kuadrat U kuadrat. Ini jadi plus semua yang di dalam kurung ini. Kemudian ini menjadi pembagi lagi di bawah sini, maka kita punya persamaan 17 ini ya. Nah, inilah persamaan orbit partikel bermasa M dalam pengaruh medan gaya sentral F1 per U ini. Ya, kalau FU diberikan, maka persamaan 17 ini akan menjadi persamaan diferensial linear order 2 gitu ya. Belum tentu linear ya, Tapi intinya kalau F1 per U ini diberikan, maka ini persamaan ini menjadi suatu persamaan dalam atau yang memiliki masalah berupa U gitu ya. Masalahnya adalah U. Artinya kita dapat mencari nilai U kalau si F-nya ini diberikan. Sebaliknya kalau F-nya tidak diberikan tapi U-nya diberikan, maka kita tentunya dapat juga mencari ungkapan untuk F-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan F-nya sudah dapat, ya berarti atau begini, kalau misalkan tadi U itu sudah dapat, ya berarti kita bisa mencari ungkapan untuk R-nya. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hukum Kepler 1. Jadi kita tadi sudah dapat bentuk persamaan diferensial yang ini kita peroleh berangkat dari hukum Newton kedua ya. Dan itu kita terapkan untuk gaya sentral. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, sekarang akan kita terapkan untuk gaya sentralnya berupa gaya gravitasi. Nah, kalau gaya gravitasi dapat kita nyatakan besarnya dalam bentuk minus K per R kuadrat. Ini cukup kita tulis besarnya saja ya. Nah, K-nya adalah G, suatu konstanta, dikalikan massa matahari. M besar ini massa matahari, lalu M kecil adalah massa planet. Nah, K-nya tentunya berarti adalah suatu konstanta yang nilainya positif tentunya ya. G-nya ini positif, kedua massa ini juga tentunya positif. Nah, maka kalau F-nya adalah seperti ini, persamaan 17 tadi, persamaan ini akan menjadi seperti apa? Akan menjadi di sini adalah K-nya taruh di depan sini, lalu ada 1 per R kuadratnya dari sini ya, 1 per R kuadrat ini. Lalu minus ini akan dikalikan dengan minus di sini jadinya plus, di sini plus. Kemudian kita akan gantikan 1 per R kuadrat ini dengan U kuadrat. Lalu selanjutnya dapat kita bagi dengan U kuadrat yang di bawah, sehingga di sebelah kanan ini tersisa hanyalah ungkapan K per ml kuadrat. Nah, K adalah konstanta, M tentunya konstanta, L juga tadi berupa konstanta. Artinya apa? Sebelah kanan ini adalah konstanta. Nah, sehingga sekarang persamaan 17 yang awalnya bentuknya semacam ini, dengan kita gunakan gaya gravitasi, kita dapatkan persamaan 19 ini. Dan ini adalah persamaan diferensial linear order 2 dalam peubah theta gitu ya. Kita perlu menyelesaikan U dalam peubah theta. Nah, penyelesaian umumnya karena dia itu tidak homogen, maka kita bisa pecah penyelesaian umumnya itu dalam dua suku ya. Yang pertama adalah suku penyelesaian homogen dan yang kedua adalah suku penyelesaian khusus. Untuk homogennya kita tulis sebagai UC dan itu adalah bentuknya dapat kita nyatakan dalam kosinus ya, A kosinus theta min theta 0.
A dan theta nolnya adalah konstanta integrasi. Sementara untuk penyelesaian khususnya adalah kita tulis sebagai UP sama dengan K per ml kuadrat, sama dengan konstanta yang kanan ini. Nah, kenapa? Kalau contoh ya, misalkan kita masukkan U di sini sebagai UP tadi, U khusus ini ya. Kan dia berupa konstanta nih. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, di suku pertama dia akan 0 ya, karena dia konstanta diturunkan terhadap theta ya dia akan 0. Apalagi ini turunnya sampai 2 kali. Sehingga kita tersisanya U sama dengan ini. Lah berarti ini persamaannya akan berlaku kalau U ini memang sama dengan ini. Sebagaimana tadi UP-nya adalah sama dengan sebelah kanan tadi itu, K per ml kuadrat. Ya. Lalu kalau solusi homogen ini, itu solusi yang kita peroleh kalau sisi sebelah kanan ini kita nolkan ya. Artinya ini menjadi persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Ya. Ini pembahasan ini tentunya sudah tidak perlu lagi harus diperinci dalam perkuliahan ini karena dia masuk dalam pembahasan di matematika untuk fisika ya. Entah yang pertama ataupun yang kedua. Biasanya yang kedua ini. Nah, sehingga sekarang solusi umumnya untuk persamaan diferensial ini tadi tentunya adalah penjumlahan dari solusi homogen dan solusi khusus, yaitu UC ditambah UP. Ini dia. Nah, kemudian kalau U-nya kita ganti menjadi 1 per R, ya U-nya kita ganti jadi 1 per R, maka kita bisa dapatkan sekarang R-nya sama dengan apa? Ya, tinggal kita olah saja ya dari persamaannya. 1 per R sama dengan ini, maka R-nya akan menjadi seperti ini. Ya, ini hanya operasi aljabar sederhana saja, Anda tentunya sudah bisa melakukan sendiri. Lalu misalkan saya bagi atas dan bawah dengan ml kuadrat, maka saya akan dapatkan ungkapan semacam ini. Nah, kemudian konstanta A dan theta 0 tadi itu ditentukan nanti berdasarkan syarat awal atau nilai posisi dan kecepatan partikel pada saat tertentu ya. Kemudian kalau kita masukkan theta sama dengan theta 0 dari persamaan ini ya. Kalau theta ini sama dengan theta 0 berarti ini akan menjadi cos 0. Kalau menjadi cos 0 berarti dia nilainya sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 berarti R-nya sama dengan 1 per A ditambah K per ml kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan untuk theta yang lain yang bukan theta 0, maka nilai cosinus di sini berada di antara minus 1 sampai 1, ya kan? Artinya apa? Pengalinya si A akan lebih kecil ya, akan lebih kecil daripada si A-nya. Nah, maka untuk theta sama dengan theta 0 itulah si R akan memiliki nilai paling kecil ya dari R theta untuk theta lainnya. Jadi artinya pada kondisi itu untuk theta sama dengan 0 partikel berada pada posisi paling dekat ya dengan titik pusat koordinat karena tadi nilai R-nya yang paling kecil. Nah, kemudian theta 0 sendiri dapat kita atur nilainya jadi 0 dengan cara kita rotasi sistem koordinatnya sehingga sudut theta 0 ini akan menunjukkan arah posisi terdekat tadi ini ya, arah posisi terdekat partikel dengan titik pusat koordinat. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya jadi seperti ini ya, karena theta 0 kita set sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lupakan dulu itu, kita sekarang akan belajar topik yang baru yaitu tentang elips. Ini adalah grafik elips, ada 2 titik fokus di sini ya. Ini saya tunjuk 2 ini. Kemudian ada sumbu semi mayor yang panjang. Panjangnya adalah dari pusat ini sampai sini adalah A. Lalu ini semi minor, biasanya dituliskan B seperti ini ya. Kemudian ini titik fokus yang pertama di sini ditulis sebagai F aksen, titik fokus sebelah kanan ini adalah F. Nah, elips sendiri itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlahan jaraknya dari masing-masing fokus. Jadi jarak titik, misalkan kita tinjau titik ini, jaraknya ke titik fokus yang pertama adalah R aksen, jarak ke titik fokus kedua adalah R, maka R aksen ditambah R ini akan sama dengan suatu konstanta. Itu adalah definisi dari elips. Konstantanya haruslah 2 kalikan A tadi.
Nah, pada elips juga berlaku ya. Ini ada apa? Fakta-fakta tambahan bahwa pada elips itu juga harus berlaku kedua titik fokusnya berjarak sejauh epsilon kalikan A dari pusat elips. Jadi ini fokus pertama tadi, ini fokus kedua, ini pusat elips, ini titik tengah-tengahnya, maka baik titik ini maupun titik yang fokus yang kiri ini, jaraknya dari tengah-tengah ini adalah epsilon kalikan A. Ingat, A tadi adalah apa? Panjang sumbu semi mayor ini. Nah, kemudian kita akan tinjau segitiga yang sisi-sisinya adalah R aksen, R dan 2 epsilon A ya. R aksen, R, 2 epsilon A. Mana segitiganya? Ini dia nih. R aksen, R dan 2 epsilon A. Ini satu ini epsilon A, kalau 2 kali berarti dari mulai sini sampai sini. Nah, kita tinjau segitiga ini, maka berlaku rumus untuk segitiga yaitu R aksen kuadrat itu sama dengan R sin theta kuadrat ditambah ini. Lihat ya. Pada segitiga ini kita dapat bentuk segitiga siku-siku, yaitu ini garis miringnya, sisi miringnya, lalu yang siku-sikunya ini. Dari sini tarik tegak lurus ke bawah, itu sebagai satu sisi siku-siku, lalu sisi siku yang kedua dari mulai titik bawah tadi itu sampai ujung sini. Maka panjang dari sini sampai sini tidak lain adalah R dikalikan sin theta. Oke. Kemudian panjang dari sini sampai sini tidak lain adalah 2 epsilon A ya, 2 epsilon A dari mulai sini sampai sini ditambah dengan hasil proyeksinya ini ke sini tadi, yaitu berapa? R kalikan cos theta. Ya. Ini dia ya. Ini sisi siku-siku yang tegak, ini sisi siku-siku yang mendatar. Ini rumus Pitagoras ya, ini rumus Pitagoras. Ini sisi miring, ini dua suku ini adalah masing-masing suku siku-sikunya. Lalu kita tinggal uraikan saja pakai aljabar biasa, maka kita dapatkan persamaan ini. Kemudian sekarang karena berlaku bahwa R aksen sama dengan 2A minus R, ini berdasarkan definisi elips, ini dia ya, R aksen itu sama dengan 2A min R, maka R aksen tadi yang 2A min R ini kita gunakan untuk menggantikan sisi kiri dari persamaan ini. Ya, R aksennya diganti dengan tadi ini dengan 2A min R. Lalu kita uraikan lagi, kita mainkan aljabarnya sehingga akhirnya kita bisa dapatkan R sama dengan A dikalikan 1 min epsilon kuadrat per 1 plus epsilon cos theta. Nah, sampai di sini harusnya kita segera menyadari bentuk ini ternyata mirip dengan bentuk persamaan yang kita dapatkan tadi di sini. Oke. Ada cos theta dikalikan konstanta ditambah 1. Itu di bawah per ya. Kita coba bandingkan dengan yang kita dapat nih. Cos theta dikalikan konstanta ditambah 1. Lalu di atasnya juga berupa konstanta tadi, yaitu ini dia konstanta ini. Maka karena ini adalah ya persamaan 28 ini menggambarkan lintasan elips, maka segera langsung dapat kita simpulkan bahwa persamaan 24 ini juga menggambarkan lintasan elips begitu. Tinggal kita sekarang menyesuaikan saja dari persamaan ini mana yang berperan sebagai A kecil, mana yang berperan sebagai epsilon, sebagaimana di persamaan ini ya. Ada A kecil, ada epsilon. Nah, kemudian sekarang kalau kita masukkan tetanya adalah pi per 2 ke dalam persamaan ini, tetanya adalah pi per 2, maka cosnya akan menjadi 0. Sehingga R-nya sama dengan ini dia. Ya, R-nya akan sama dengan ini. Nah, maka ini akan kita tulis sebagai alfa. Yang atas ini berarti yaitu A sama dengan 1 min epsilon kuadratnya akan kita tulis sebagai alfa. Alfa ini kita dapatkan kalau R-nya pada theta I per 2. Coba kita kembali ke sini. R tadi kan ini nih. Ya, dari fokus yang ini ke suatu titik ya di elips.
Nah, kalau tetanya adalah pi per 2, maka berarti R-nya adalah ini dari sini tegak ke sini. Oke, dari sini tegak ke sini. Nah, itulah nilainya sama dengan alfa tadi ya. Dari mulai sini sampai ke sini, itulah nilai alfa. Ini dia. Ya. Itu disebut sebagai latus rectum dari elips. Dan menyatakan jarak titik fokus dari titik elips yang terletak di sumbu semi minor. Maaf, bukannya pada ini perlu saya edit ya, bukan pada sumbu semi minor, tapi pada sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu semi mayor, harusnya begitu ya. Saya perbaiki. Ya, jadi latus rectum tadi itu menyatakan jarak titik fokus dari titik elips ya, jarak titik fokus dari titik elips yang terletak pada arah tegak lurus dari sumbu mayornya. Nah, maka karena yang bagian atas ini ternyata sama dengan alfa, atau kita nyatakan sebagai alfa, maka sekarang persamaan awal tadi, persamaan 28 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk R sama dengan alfa dibagi dengan 1 plus epsilon cos theta. Nah, kalau sekarang kita gunakan ini untuk mengidentifikasi persamaan yang kita dapatkan tadi sebelumnya, itu persamaan 24 ini, maka ini adalah alfanya ini ya. Ini adalah alfanya, lalu yang di depan cos theta ini adalah epsilonnya. Ya. Itu dia, alfanya adalah ini, ml kuadrat per K, epsilonnya adalah A ml kuadrat per K. Nah, karena ini semua konstantanya bernilai positif semua, maka kita dapat katakan bahwa alfa itu nilainya tidak pernah negatif. Begitu juga epsilonnya tidak pernah negatif. Oke, kemudian sebenarnya ya persamaan ini itu walaupun tadi kita mulai dari diagram elips semacam ini, sebenarnya persamaan ini itu berlaku juga nanti untuk berbagai macam bentuk irisan kerucut. Nah, kita tahu irisan kerucut itu tidak hanya elips ya, bisa berbentuk lingkaran, bisa parabola, bisa hiperbola. Nah, persamaan tadi ini sama 30 ini berlaku juga nih untuk lingkaran, untuk elips, parabola dan hiperbola. Nah, yang membedakannya nanti adalah di bagian eksentrisitasnya, yaitu epsilonnya. Kalau eksentrisitas ini 0, maka kita dapatkan lintasannya berupa lintasan lingkaran ya. Contoh seperti di gambar kanan ini. Kalau eksentrisitasnya 0, maka kita dapatkan lingkaran. Tapi kalau eksentrisitasnya berada di antara 0 dan 1, maka yang kita dapatkan adalah elips. Kalau eksentrisitas sama dengan 1, maka kita dapatkan bentuk parabola. Nah, tapi perlu dicatat di sini ya, bahwa kalau epsilon itu mendekati 1, maka A-nya itu idealnya ya A-nya harusnya menuju ke tahingga. Itu agar apa? Agar ungkapan alfanya itu tetap berhingga. Maksudnya berhingga itu tidak 0 ya. Jadi kalau epsilon mendekati 1, maka 1 min mendekati 1 di sini akan mendekati 0. Kalau alfanya kalau A-nya itu nilainya biasa-biasa saja, misalkan nilai berhingga biasa, maka A dikalikan sesuatu yang menuju 0-nya akan mendekati sama dengan 0. Sehingga alfanya dapat dianggap 0. Kalau alfa dianggap 0 ya berarti bentuknya parabolanya itu nanti akan sangat tipis sekali ya. Atau malah bisa jadi dapat kita anggap dia berupa garis saja gitu. Garis mendatar gitu. Saking tipihnya. Nah maka A-nya juga harus diperbesar agar ketika epsilonnya mendekati 1, maka A-nya harus diperbesar agar si alfanya itu tetap bernilai berhingga gitu. Kemudian untuk hiperbola epsilonnya itu lebih besar dari 1. Ya, ini sekedar mereview saja untuk elips. Seharusnya pembahasan kita bersifat deduktif ya, berangkat dari persamaan awal untuk elips seperti apa, lalu kita lihat konsekuensinya gitu. Tapi karena itu bukan bagian dari kajian kita cukup ambil fakta-faktanya
yang mungkin terkesan tidak runtut gitu ya, tapi nanti bisa ditelusuri sendiri ya oleh mahasiswa mengenai penjelasan elips secara deduktif gitu. Ya, sekarang kita perdalam lagi. Kalau epsilonnya 0, maka r theta-nya akan 0. Ini bisa langsung kita lihat dari persamaan yang nomor 28 ini ya. Kalau epsilonnya 0 berarti di sini A, di bawahnya adalah 1 plus 0, berarti R-nya sama dengan A. Maka R theta sama dengan A itu berupa lintasan lingkaran. Kemudian kalau epsilonnya antara 0 sampai 1, maka kita bisa dapatkan bahwa R theta-nya itu akan berada dari 0 sampai A. Ya. Tinggal kita kaji saja dari ungkapan yang di persamaan 28 ini ya. Masukkan kalau epsilon mendekati 0, tadi jelas akan R-nya mendekati A. Kalau epsilonnya mendekati 1, maka di sini akan jadi 0. Sehingga R-nya mendekati ke 0. Sehingga kita dapat kasih batasan bahwa untuk epsilon 0 sampai 1 nilai R theta-nya adalah antara 0 sampai A. Kalau epsilonnya 1 sudah jelas tadi alfa harus berhingga. Maka persamaan 28 akan menjadi seperti ini ya, alfa dibagi dengan 1 plus cos theta ya. Begitu. Kalau kita lihat di sini tadi ya, epsilonnya 1, maka di sini harusnya 0, tapi karena ini tetap harus berhingga, maka nanti A-nya akan menuju ke tahingga begitu. Nah, kemudian pada kasus epsilon 1, maka nilai R theta-nya dimulai dari alfa sampai sebesar-besarnya begitu. Jadi kita dapat tarik beberapa atau sebelumnya kita kenal dulu beberapa istilah ya. Kalau lintasan partikel itu berupa lintasan elips, maka titik terdekat partikel dari titik fokus disebut sebagai titik pericenter. Kalau kita bicara kasus matahari dan planet-planetnya, maka titik pericenter itu disebut sebagai titik perihelion. Kita lihat di dalam grafik ini, maka kalau ini adalah fokus yang dimaksud, ini adalah titik pericenternya. Kalau matahari ada di sini, maka titik ini disebut sebagai titik perihelion. Lalu yang ini disebut sebagai titik aphelion. Itu kalau di sini matahari ya. Tapi kalau kita tidak berbicara matahari ataupun objek lain secara umum, maka titik ini itu sebagai perihelion ya, dengan ketentuan ini yang kita pandang sebagai fokusnya. Lalu yang titik ini disebut sebagai titik ini titik pericenter, ini titik apocenter. Jadi titik pericenter itu adalah titik terdekat ya dari suatu fokus, sementara titik apocenter adalah titik terjauh ya dari suatu fokus. Nah, kalau matahari itu maka orbit planet ya mengitari matahari, maka titik apocenternya disebut aphelion. Nah, kalau satelit ada lagi penamaan yang berbeda ya. Yang pericenternya disebut sebagai perigi, yang apocenternya disebut sebagai apogi. Nah, tentunya titik pericenter itu dinyatakan dengan theta sama dengan 0 ya. Kalau kita kembali ke sini tadi, maka titik di sini adalah ketika tetanya 0, sementara titik terjauh di sini adalah ketika tetanya adalah pi gitu. Jadi bisa kita nyatakan sekarang bahwa R ketika theta sama dengan 0 yang menyatakan titik pericenter itu adalah alfa dibagi 1 plus epsilon, karena di sini harusnya ada cos, tapi ini cos 0 sama dengan 1. Jadi ini titik pericenter itu adalah alfa dibagi 1 plus epsilon, dan itu akan kita sebut sebagai R0 gitu. Kemudian untuk yang apocenter yang terjauh, maka di sini nanti cos tetanya akan menjadi cos pi per 2 ya. Menjadi ini bukan pi per 2 ya, harusnya pi ya. Saya edit dulu. Ya. Jadi R untuk tetanya sama dengan pi, maka kita dapatkan alfa per 1 min epsilon, karena cos theta yaitu cos pi itu sama dengan minus 1.
Oke, jadi pericenter akan kita nyatakan sebagai R0, apocenter akan kita nyatakan sebagai R1, dan ungkapannya masing-masing adalah seperti ini. Kemudian kalau kita terapkan pada kasus bumi mengitari matahari, maka sebagai titik perihelionnya adalah ini. Titik berjarak 147.098.070 km dari mana? Dari matahari. Lalu titik apelionnya itu adalah 152.097.700 km. Dan eksentrisitas dari orbitnya si bumi mengitari matahari adalah 0,017. Kecil sekali ya, dekat ke 0. Padahal epsilon yang 0 itu apa tadi? Lintasannya adalah lingkaran. Bagaimana? Ya, kalau epsilon yang 0 itu lingkaran. Jadi sebenarnya orbitnya bumi mengitari matahari berdasarkan data ini itu dapat kita pandang orbitnya berbentuk lingkaran ya, lebih dekat ke lingkaran. Lalu yang orbitnya sangat elips sekali, artinya sangat lonjong sekali, contohnya apa? Contohnya adalah komet Halley ini. Ada komet Halley, eksentrisitasnya ini mendekati 1 nih, 0,967 nih, gitu. Nah, kemudian bahkan ada juga ya komet yang orbitnya adalah lintasan parabola ataupun hiperbola. Nah, kalau seperti itu orbitnya berarti misalkan si komet itu sudah sampai di mengitari matahari, lalu dia pergi lagi menjauh, maka seterusnya dia tidak akan kembali lagi ya kalau lintasannya berupa parabola atau hiperbola. Tapi yang lintasannya berupa elips ataupun lingkaran ya dia masih bisa kembali lagi. Artinya lintasan atau orbitnya itu tertutup gitu. Nah, sekarang sampai di sini tadi, maka sampai di persamaan ini ya, yang awal tadi yang kita dapatkan ini dia, dengan membandingkan dengan persamaan untuk elips, maka kita dapatkan bahwa alfa di sini kalau kita terapkan ke persamaan yang ini, maka alfanya adalah ini, ml kuadrat per k, epsilonnya adalah ini. Artinya apa? Kita jelas dapatkan bahwa lintasan dari suatu benda yang terpengaruh oleh gaya sentral itu lintasannya berupa elips ya, berupa elips kalau eksentrisitasnya nanti ininya di antara 0 sampai 1. Nah, pada kasus bumi dan matahari didapatkan bahwa data-datanya seperti ini yang menunjukkan bahwa memang lintasannya atau orbitnya dari bumi mengitari matahari adalah berbentuk elips. Ini berarti sudah sesuai dengan hukum Kepler yang pertama tadi, yaitu orbit lintasan planet mengitari matahari berbentuk elips. Sudah tuntas seperti hukum Kepler 1. Sekarang kita masuk hukum Kepler 2. Misalkan ini garis putus-putus adalah orbitnya, kemudian ini pusat koordinat, kita di sini titik fokus ya, pada titik pusat koordinat adalah titik fokus, kemudian kita tinjau suatu vektor R yang pada selang waktu dt dia sudah berpindah ke sini vektor R-nya ya, ini yang garis putus-putus ini. Maka pergerakan dari si R sampai berpindah di sini tadi akan menyapu suatu luasan di sini ya, akan menyapu suatu luasan. Nah, luasan ini dapat kita hitung dengan pendekatan menggunakan rumus luasan segitiga ya. Segitiganya mana? Yang ini, lalu ini diambil proyeksi tegak lurusnya ke sana, lalu mengikuti garis putus-putus ini. Oke, analisis untuk menghitung luasan ini seharusnya sudah banyak dijumpai ya dalam berbagai pembahasan di fisika. Langsung kita terapkan saja. Itu akan dapat didekati dengan setengah R kalikan R d theta.
setengahnya masih sama dengan ini, R ini adalah besarnya vektor R, lalu yang dr sin theta dapat kita dekati dengan R d theta, ya. Tidak akan saya urai lagi bagaimana bisa dapat seperti ini. Kemudian sehingga kita bisa tuliskan bahwa dA sama dengan setengah R kuadrat d theta. Sekarang kita tinjau kecepatan luasan sapuannya, artinya A dotnya bagaimana, yaitu dA per dt. Maka dA per dt-nya adalah ya tinggal ini per dt, yaitu setengah R kuadrat d theta per dt. Atau kita tulis d theta per dt-nya sebagai theta dot. Lalu padahal R kuadrat theta dot adalah L, gitu ya, L. Sementara L kecil ini tidak lain adalah L besar per 2M. Itu tadi sudah kita dapatkan. Dan itu L kecil ini kan tadi konstan gitu kan. Berarti karena dikalikan setengah tetap akan konstan. Artinya apa? Kecepatan luasan sapuannya itu konstan. Kalau kecepatan luasan sapuannya konstan, maka kita akan dapatkan untuk dt yang sama. Misalkan kita tinjau dt dari sini ke sini. Lalu kita tinjau lagi dt yang lain dari sini ke sini misalkan. Itu dt-nya harus sama, maka luasan yang disapu dA-nya harus sama. Karena apa? Apapun dA dt-nya, kalau kita hitung dA per dt-nya harus konstan gitu. Nah, itu berarti apa? Luasan yang disapu oleh vektor posisi suatu benda yang mengitari matahari itu luasannya akan sama kalau kita hitung untuk selang waktu dt yang sama. Dan itu berarti mengkonfirmasi hukum Kepler 2. Jadi ingat, kita dapatkan kenyataan ini berdasarkan hukum Newton, ya. Kita berangkat pakai hukum Newton. Dan ini berhasil kita peroleh atau kita hasilkan kesimpulan yang sama dengan hukum Kepler 2. Oke, sampai di sini berarti hukum Kepler 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke hukum Kepler 3. Prinsipnya juga hanya simpel sekali ya. Kita akan berangkat dari ungkapan ini. Dari ungkapan ini, dA sama dengan ini. Lalu coba kita integralkan. Kita integralkan integral dA dari awal sampai satu periode. Jadi T ini adalah periode planet mengitari matahari. Maka dA-nya dapat kita tulis sebagai A dot dt. Lalu A dotnya tadi sudah kita dapatkan sama dengan ya setengah L kecil. Berarti kita punya L per 2 dt. Lalu karena L adalah konstanta, maka dia bisa kita keluarkan dari integrasi L per 2-nya. Tersisa kita integralkan dt. Nah, lalu kita masukkan batas-batas integrasinya dari 0 sampai tau. Maka luasan A itu tidak lain adalah L per 2 kalikan tau. Ingat tau tadi apa? Periode planet mengorbit matahari. Nah, kalau luasan tadi berbentuk elips, maka secara matematik luasannya harus sama dengan P kalikan A kalikan B. A-nya adalah panjang sumbu semi mayor, B-nya adalah sumbu semi minor. Dan hubungan antara A dan B memenuhi persamaan 45 ini. Itu B sama dengan A dikalikan akar 1 min epsilon kuadrat. Ya, ini teori elips ya. Dan seperti ini. Maka sekarang dari persamaan 44 ini kita bisa tulis bahwa tau ini sama dengan 2A dibagi L. Ya, 2A dibagi L. Sementara luasan elips itu tentunya adalah Pi kalikan A, B. Lalu B-nya sendiri bisa kita ganti dengan A kalikan akar 1 min epsilon kuadrat. Jadi kita punya hubungan antara tau dengan sisi kanan ini. Kemudian, kalau itu kita kuadratkan kedua ruas, ini dikuadratkan, yang kanan ini juga dikuadratkan, maka di sini tau kuadrat, di sini akan menjadi apa? 4pi kuadrat, A pangkat 4, dalam kurung 1 min epsilon kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Jadi seperti ini. Lalu, yang 1 min epsilon kuadratnya bisa kita ganti dengan alfa per A, ya. Ini sesuai dengan persamaan yang sudah kita definisikan di awal-awal tadi. Lalu tinggal kita coret saja, di sini ada A pangkat 4, di sini ada A pangkat 1, sehingga kita punya A pangkat 3. Jadi sekarang kita punya hubungan antara tau kuadrat dengan A pangkat 3.
Lalu alfa sendiri, kalau kita rujuk lagi ke definisi alfa tadi, yaitu ml kuadrat per k, maka kita bisa substitusikan itu ke sini, ke alfa sini, jadi ml kuadrat per k. Lalu kita bisa coret-coret, sini ada L kuadrat, di bawah ada L kuadrat, maka kita punya ungkapan ini, 4pi kuadrat M per K. Kemudian, kalau kita terapkan ke interaksi gravitasi antara matahari dan bumi, maka K-nya adalah G kalikan massa matahari dikalikan massa bumi. Tapi di atas juga ada massa bumi, maka bisa kita coret sehingga kita punya ungkapan tau kuadratnya sama dengan 4pi kuadrat per G kalikan M A pangkat 3. Inilah hukum Kepler 3 yang mau kita cari tadi, yaitu apa? Kuadrat periode orbit planet mengitari matahari itu sebanding dengan pangkat 3 dari jarak atau panjang sumbu semi mayornya. Nah, perhatikan ada di sini 4pi kuadrat per Gm ini adalah konstanta kesebandingannya gitu ya. Dan ini ternyata tidak melibatkan massa dari si benda yang kita tinjau gitu loh. Jadi ini independen terhadap atribut benda yang kita pinjam. Oleh karena itu, rumus ini akan tetap sama bentuknya kalau kita gunakan untuk berbagai planet yang mengorbit pada matahari. Ya. Nah, sekarang kita perkenalkan ada satuan-satuan baru. Ada satu, pertama di sini adalah satuan astronomical ya, atau astronomical unit. Nilainya 1 AU itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Untuk waktu kita bisa gunakan satuan tahun bumi ya, atau Earth Years. Nilainya berapa? 1 tahun bumi itu adalah periode bumi mengitari matahari. Nah, maka kalau kita tinjau kasus interaksi gravitasi antara bumi dan matahari, maka periodenya tentunya adalah 1 tahun, tapi di sini harus dikuadratkan karena rumusnya di sini dikuadratkan. Yang ini ya. Lalu yang ini sebagai sumbu semi mayornya itu harus dipangkatkan 3. Ya. Jadi kita punya rumusan sekarang bahwa 1 kuadrat dengan satuan tahun bumi kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat per Gm 1 pangkat 3 dalam satuan AU pangkat 3. Berarti kita bisa dapatkan 4pi kuadrat per Gm ini harus sama dengan 1 gitu kan. Nah, kalau begitu maka dalam satuan yang baru tadi kita bisa tuliskan rumus 54 ini. Tidak ada lagi konstanta sebandingan ini di depan sini karena dia sebenarnya adalah 1. Tapi tentunya ya, sekali lagi penegasan di sini bahwa rumus ini tentunya boleh Anda pakai kalau Anda menggunakan satuan-satuan ini tadi, yaitu untuk tahunnya pakainya tahun bumi, lalu untuk A-nya pakainya AU. Oke, inilah tabel periode dari planet-planet mengitari matahari, termasuk panjang semi mayornya, termasuk eksentrisitasnya. Yuk kita lihat dari tabel ini, maka yang paling elips itu adalah yang Merkurius ini dan yang Pluto ini ya, lumayan besar ini nilai eksentrisitasnya. Yang paling mendekati lingkaran itu adalah yang ini harusnya ya, yang Venus ini 0,07. Oke. Kemudian hukum Kepler tadi yang rumus-rumus tadi termasuk rumus ini tentunya dapat diterapkan untuk interaksi gravitasi yang lain ya, tidak harus hanya bisa diterapkan untuk interaksi gravitasi antara matahari dan planet gitu loh ya. Jadi bisa saja itu diterapkan untuk interaksi gravitasi antara bumi dengan bulan gitu, atau bumi dengan satelitnya gitu ya. Maka kalau kita gunakan itu untuk meninjau orbit bulan mengitari bumi, akan berlaku bahwa taunya di sini adalah taunya untuk si bulan, kemudian A-nya di sini A untuk si bulan, sementara M di sini adalah M bumi gitu. Nah, jadi jangan terus kalau Anda membahas orbit bulan mengitari bumi, terus
M-nya di sini masih M matahari, ya keliru, nah hasilnya nanti pasti keliru. Nah, untuk objek lainnya yang mengorbit bumi, seperti misalkan satelit gitu ya, ya Anda bisa gunakan tetap rumus ini, artinya maksudnya M-nya tetap bumi gitu, karena objeknya tadi mengorbit pada bumi. Taunya nanti ya tahu untuk si objek tadi, dan A-nya juga untuk si objek. Oh, ini harusnya pangkat 2 ya. Saya perbaiki dari sini dulu. Tadi ya, sekali lagi, selain bulan yang mengorbit pada bumi, ada juga benda lain yang mengorbit pada bumi, diantaranya adalah satelit buatan manusia. Gitu ya, ya ada satelit-satelit yang geostasioner, ada yang bukan gitu ya. Yang geostasioner itulah yang kita manfaatkan untuk kita bisa menonton siaran parabola gitu. Itu karena siarannya itu dipancarkan dengan menggunakan atau memanfaatkan bantuan satelit gitu. Satelit geostasioner. Nah, sekarang kita kenal lagi ada istilah bulan sidereal dan bulan sinodik ya. Misalkan kita tinjau ada matahari, lalu garis melengkung besar ini adalah orbit dari bumi. Nah, yang di tengah sini, ini itu adalah bumi. Lalu si bumi, seiring waktu tentunya dia akan mengorbit pada matahari ini ya. Jadi lintasannya adalah lintasan si bumi mengorbit pada matahari. Sementara bumi sendiri kan kita tahu dia punya bulan yang mengitari bumi ini. Nah, pada posisi ini, posisi nomor 1 ini, maka yang terjadi atau ini akan disebut sebagai posisi bulan baru, gitu ya. Ini adalah posisi bulan baru. Kalau terus si bulan kemudian mengorbit pada bumi dan kembali ke posisi semula, posisi sini berarti kan digambarkan ada di posisi nomor 2 ini. Ya, ini dengan catatan si bumi sudah berpindah di sini kan. Maka yang tadinya di sini dia akan nanti sampai di sini. Nah, durasi waktu dari mulai posisi 1 sampai posisi 2 itu disebut sebagai bulan sidereal, gitu ya. Jadi walaupun ada kata-kata bulan sidereal, ini bukan bulan apa, bukan, tapi ini menyatakan waktu ya. Bulan sidereal itu menyatakan waktu yang ditempuh oleh si bulan dari posisi bulan baru, posisi nomor 1, sampai ke posisi di mana dia sudah mengitari bumi sejauh 360 derajat. Ya, lihat posisi dari sini kembali ke sini lagi, tapi karena bumi sudah bergeser sini maka gambarnya jadi di sini. Nah, selain itu, selain ada bulan sidereal, ada lagi namanya bulan sinodik. Apa itu bulan sinodik? Awalnya dia pada fase bulan baru, akhirnya harus tetap di fase bulan baru. Lihat, ini segaris ya antara bumi, bulan, dan matahari. Maka ini juga posisi sini adalah posisi bulan baru. Nah, lama waktu yang ditempuh dari mulai 1 ini bulan baru sampai ketemu bulan baru berikutnya itu disebut sebagai bulan sinodik ya. Lama waktunya itu atau periodenya disebut sebagai bulan sinodik. Nah, kalau yang sidereal tadi dalam hitungan hari dia adalah 27,3 hari. Tapi kalau yang sinodik karena dia lebih panjang ya, lebih panjang daripada sidereal, maka dia adalah 29,5 hari. Nah, bulan sinodik inilah ya, yang dari bulan baru ketemu bulan baru lagi, itulah yang kita gunakan dalam penanggalan Hijriyah ya. Karena apa? Karena mudah kita gunakan. Ya, kan sebagai patokan adalah dari bulan baru ke bulan baru. Sementara bulan baru itu kan sesuatu yang bisa diamati dengan apa? Tanpa ambigu gitu ya. Nah, jadi itulah bulan sinodik ya yang familiar kita gunakan dalam sehari-hari. Oke. Selebihnya belum ya. Masih ada ini. Kalau misalkan RE itu menyatakan jari bumi, maka jarak bulan dari pusat bumi berdasarkan data adalah 60,3 kali jari-jari bumi. Terus, misalkan kita gunakan data yang disebut sebagai 1 bulan, maksudnya bulan sidereal ya, itu adalah 27,3 hari. Lalu 1 LU, yaitu lunar unit, itu lunar itu bulan ya.
Satu LU misalkan didefinisikan sebagai 60,3 RE. Ingat RE tadi apa? Jejari bumi. Maka kalau itu kita terapkan pada kasus bulan di persamaan ini, berarti di sini akan 1, di sini akan 1 juga ya. Sehingga kita punya 4 pi kuadrat per GM bumi itu sama dengan 1. Jadi 1 bulan ini kita terapkan ke sini. Lalu terus 1 LU ini kita terapkan ke sebelah kanan ini. Maka kita dapatkan ini 1, sebelah kanan ini 1 kalikan ini. Itu. Lalu kalau 4 pi kuadrat per GM bumi sama dengan 1, maka kita kembali ke persamaan ini tadi. Ini sama dengan 1, berarti kita punya T kuadrat, tau kuadrat sama dengan A pangkat 3. Ya. Sekali lagi karena koefisien di depan ini sama dengan 1. Tapi ingat, itu tentunya untuk untuk taunya itu dalam satuan bulan. Sementara si A-nya itu dalam satuan LU ya. Ini harusnya bulan kuadrat, ini LU-nya pangkat 3 gitu ya. Dan persamaan ini bisa kita gunakan untuk objek-objek yang mengorbit pada bumi. Ya, jadi itu pembahasan yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Kalau saya kembali ke halaman pertama ini, awalnya kita disajikan oleh hukum Kepler 1, 2, dan 3. Dan ini adalah hukum-hukum yang diperoleh oleh Kepler berdasarkan pola data pengamatan yang dia punya. Ya, menurut kabar itu pola data tersebut adalah data warisan ya dari bos tempat dia bekerja sebagai peneliti gitu, dari laboratorium bosnya. Ketika bosnya meninggal, maka atas data-data tersebut terwariskan kepada si Kepler ini. Lalu berdasarkan data-data tersebut, Kepler mencoba membuat pola yang cocok dengan data tersebut. Dan polanya itu terungkap dalam 3 hukum ini. Hukum Kepler 1, 2, dan 3. Jadi ini berdasarkan eksperimen atau pengamatannya. Hukum ini diperoleh berdasarkan data-data pengamatan. Sementara Newton itu berhasil mendapatkan ketiga hukum Kepler tadi dengan berangkat pada satu hukum Newtonnya, hukum Newton kedua, yang kedua hukum gravitasi Newtonnya. Ya, hukum gravitasi. Berangkat dari 2 hukum ini, maka dia bisa mengkonfirmasi hukum Kepler 1, 2, dan 3. Itu sesuatu hal yang atau pencapaian yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dari seorang Newton itu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah selesai membahas bagaimana kita mendapatkan hukum Kepler berdasarkan teorinya Newton. Selanjutnya Anda perlu mencoba sendiri melakukan perhitungan-perhitungan dimulai dari contoh-contoh yang ada di buku, dari bukunya Fowles misalkan ada contoh di situ, coba Anda pelajari, lalu Anda bisa terapkan sendiri pada kasus-kasus atau soal-soal lainnya. Baik, pembahasan hukum Kepler saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.